Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siswanya sama ya jumlahnya ya 26. Sudah mengisi di daftar hadir yang Google Class? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sambung, Bu. Ya, ini kok belum terlihat di, mungkin ya masih proses, belum terlihat di Google Class saya. Baik, langsung saja. Untuk hari ini mata kuliah auditing 2. Nah, untuk gambarannya terkait dengan auditing 2 ini sebenarnya lanjutan dari auditing 1. Tapi nanti akan coba saya berikan, mungkin ada yang saya sampaikan juga. Jadi karena lanjutan gitu ya, lanjutan itu memang terkadang ada yang ini masuk ke auditing 1, ini masuk ke auditing 2. Nah, terkait dengan audit, namanya juga audit gitu ya, jadi istilah memang untuk istilah audit ini bahasa gampangannya itu adalah pemeriksaan gitu ya. Terkadang ada buku yang tulisannya pemeriksaan 1, auditing 1. Nah, itu sebenarnya sama antara audit dengan pemeriksaan, hanya istilahnya saja yang berbeda. Biasanya ini kan untuk lingkup auditor sendiri kan lingkupnya punya lingkup wilayah pemeriksaan atau audit yang berbeda gitu ya. Nah, mungkin di auditing 1 sudah pernah, jadi auditor itu kan ada yang disebut dengan auditor pemerintah. Nah, jadi namanya audit, pasti ada pihak yang diaudit, pasti kan ada 2 pihak ya. Pihak yang diaudit dan pihak yang mengaudit. Nah, biasanya untuk istilahnya, kalau pihak yang diaudit itu, biasanya istilahnya pihak yang mengaudit dulu. Pihak yang melakukan audit istilahnya familiarnya kan auditor. Auditor adalah pihak atau orang yang melakukan audit. Sedangkan untuk pihak yang diaudit itu istilahnya namanya auditi. Jadi supaya paham ya, saya nggak tahu karena saya dulu nggak ngajar yang auditing 1, jadi mungkin sudah dijelaskan. Kalau misalkan belum ya biar tahu. Jadi pihak yang diaudit itu namanya adalah auditi. E-nya 2. Auditi, auditi. Jadi jangan sampai bingung ya, jangan bingung misalkan ada orang bertanya, kalau yang mengaudit itu namanya siapa? Auditor. Nah, kemudian kalau pihak yang diaudit namanya apa? Auditi. Gitu ya. Jadi kalau pihak yang mengaudit namanya auditor, tetapi pihak yang diaudit istilahnya adalah auditi. E-nya 2. Nah, ini istilah bahasa formalnya, tetapi biasanya pada saat di lapangan itu menyebut istilahnya itu klien.
Kalau auditor itu menyebut istilahnya itu klien. Misalnya kliennya PT ABC ya, atau kliennya PT misalkan PT Indofood misalnya. Nah, itu biasanya auditor itu sering menyebut istilahnya itu sebagai klien. Tetapi kalau menurut bahasa formalnya, pihak yang diaudit itu adalah auditee. Nah, jadi sebenarnya sangat luas sekali terkait dengan istilah audit ini, karena pada dasarnya mengaudit itu tidak hanya memeriksa laporan keuangannya saja, tetapi memeriksa secara keseluruhan dari organisasi yang diaudit atau perusahaan yang diaudit. Nah, tadi saya kembali ke jenisnya. Sebenarnya jenis auditor ini kan ada disebut dengan auditor eksternal, ada yang menyebutkan dengan auditor internal. Nah, dari istilahnya saja, kalau yang eksternal itu berarti pihak pemeriksa dari luar. Tetapi kalau yang internal itu namanya in, berarti dari dalam, berarti pihak yang memeriksa dari dalam. Maksudnya di sini dari luar dari dalam apanya? Jadi baik lembaga maupun orangnya. Tadi kan ada lingkupnya. Auditor sendiri entah itu lembaganya namanya kan BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini adalah auditor pemerintah. Jadi auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap terhadap instansi-instansi pemerintah yang termasuk instansi pemerintah. Tetapi untuk sektor swasta itu ada sendiri, bukan BPK lagi, tetapi lembaganya namanya KAP. Nah, KAP itu singkatan dari apa? KAP itu singkatan dari Kantor Akuntan Publik. Nah, jadi ada ranahnya sendiri-sendiri, wilayahnya sendiri-sendiri, meskipun sama-sama sebagai auditor, sama-sama sebagai pemeriksa, tetapi punya wilayah pemeriksaan sendiri-sendiri. Jadi kalau BPK, yaitu auditor pemerintah, itu khusus untuk melakukan audit terhadap lembaga atau instansi pemerintahan. Sedangkan KAP, Kantor Akuntan Publik, itu khusus untuk mengaudit pada sektor swasta. Apapun sektor swasta, bisa perusahaan, bisa rumah sakit swasta, bisa hotel swasta, dan lain sebagainya. Bisa kampus swasta, nah itu diaudit oleh KAP. Tetapi kalau yang pemerintah tadi, yang melakukan audit itu adalah BPK. Nah, kemudian untuk pedomannya sendiri, ini saya ulangi lagi biar jelas. Pedomannya sendiri, setiap lembaga tadi punya pedoman sendiri-sendiri, meskipun secara prosedur itu sama, baik mengaudit pemerintah maupun swasta itu prosedurnya sama, caranya sama. Ada wawancara, ada istilahnya voting, ada pengecekan, ada pengamatan, ada inspeksi, caranya sama. Tetapi perbedaannya tadi pada pedomannya saja hanya sedikit. Jadi kalau BPK
itu pedomannya memakai namanya SPKN. SPKN itu singkatan dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Nah, sedangkan KAP itu standarnya, kalau dulu istilahnya itu SPAP, atau bisa juga SAP. SPAP itu standar singkatan dari Standar Pemeriksaan Akuntan Publik. Nah, itu jadi biar tahu dulu lingkupnya masing-masing, walaupun sama-sama auditor, tetapi itu auditor apa dulu? Apakah auditor pemerintah atau swasta? Kalau auditor pemerintah itu lembaganya BPK, kalau auditor swasta itu adalah KAP. Biasa sering disebut sebagai KAP atau Kantor Akuntan Publik. Nah, untuk kantor akuntan publiknya pun kan berbeda-beda ya. Ada kantor akuntan publik yang lingkupnya internasional, kemudian nasional. Nah, saya melihat memang di dalamnya berbeda, walaupun sama-sama KAP gitu ya. Karena saya sendiri dulu auditor dari kantor akuntan publik gitu ya. Saya membedakan pada waktu saat dulu di kantor akuntan publik yang member internasional, membernya GT, Grant Thornton. Kemudian pada saat waktu saya di kantor akuntan publik yang levelnya masih nasional, yang di Semarang, itu kan masih nasional. Itu memang berbeda. Berbedanya kalau yang sudah member internasional kan sudah berpikir terkait dengan ISA, International Standard Audit, sementara yang lingkupnya nasional masih yang pakai standar SAK. Nah, itu. Kemudian untuk di dalamnya awalnya kalau saya membaca di buku gitu ya, buku audit itu kan di auditing 1 itu dulu ada namanya level auditor, tingkatan auditor. Nah, tingkatan auditor itu kan ada auditor paling rendah itu ada namanya disebut dengan junior auditor. Kemudian di atasnya ada senior, di atasnya lagi ada supervisor. Nah, saya kadang ini lucu ya kalau mahasiswa pagi itu kalau saya tebak gitu ya. Level yang kecil namanya junior, kemudian yang level di atasnya senior. Saya tanya lagi, yang di atasnya lagi super. Nah, terus anak-anak kelas pagi itu biasanya superior Bu. Loh kok superior? Karena junior, senior, kalau super ya superior. Padahal bukan ya. Supernya itu supervisor. Nah, kemudian di atasnya manajer itu yang terakhir tingkatan paling atas dari auditor. Ini kalau yang di KAP ya, di kantor akuntan publik itu adalah partner. Kalau di pemerintah itu, kalau di BPK itu ada auditor madya, auditor tingkatan yang di atasnya lagi. Ini hanya istilahnya saja yang berbeda, tetapi pada dasarnya itu sama. Tingkatan level paling rendah, nanti ke atasnya lagi ada yang paling atas. Nah, ternyata berbeda pada saat saya di kantor akuntan publik yang member of-nya internasional tadi, ternyata di sana ada namanya tingkatan manajer. Tetapi pada saat yang di Semarang, karena levelnya hanya nasional itu tidak ada manajer. Jadi langsung supervisor, langsung partner. Ya mungkin karena tadi
besar kecilnya kantor akuntan publik juga kan auditornya juga ini di di banyak sedikitnya auditor gitu ya. Kemudian kalau dalam prosesnya, kalau yang sudah besar itu melalui sebelum menjadi senior saja ada namanya semi senior. Makanya saya begitu tahu kaget di sana. Katanya teman saya itu ternyata dia jabatannya semi senior. Saya akan kaget tuh. Kalau di buku-buku itu kan junior senior. Ya, karena ini kantor akuntan publik besar, jadi tidak langsung naik ke senior, tetapi melalui semi senior dulu. Oh, ternyata ada semi senior gitu ya. Tetapi pada saat yang di kantor akuntan publik yang tidak terlalu besar, itu tidak ada semi senior. Kalau sudah junior ya naik langsung menjadi senior. Nah, itu bedanya. Jadi karena tadi kan kondisinya berbeda antara kantor akuntan publik yang besar dengan yang kecil atau yang sedang. Nah, itu tadi ya, jadi sudah paham audit istilahnya. Ini barangkali di auditing 1 belum dapat, saya sampaikan lagi. Kalau auditor, auditi, jadi tahu bedanya. Misalkan ada orang bilang, apa bedanya auditor dan auditi? Kalau auditor itu pihak pemeriksa, kalau auditi itu pihak yang diperiksa. Nah, itu. Nah, ini terkait dengan auditing. Sebenarnya kenapa saya bilang sangat kompleks sekali dan sangat luas, karena pada saat di lapangan, saya sampaikan gitu ya, pengalaman pada saat di lapangan itu banyak sekali hal-hal yang tidak terduga. Tidak seperti yang kita bayangkan pada saat kita hanya membaca buku. Kalau secara teori, secara buku itu sepertinya kelihatannya simpel sekali. Misalkan membaca prosedur audit. Tetapi pada saat di lapangan tidak sesimpel itu. Karena kondisi yang ada di lapangan itu terkadang itu tidak seperti yang kita bayangkan. Misalnya pada saat membaca buku, di situ ada prosedur audit, misalkan lakukan pemeriksaan opnam persediaan. Kalau sesuai prosedur kan seperti itu. Tetapi pada saat auditor di lapangan harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi kliennya. Jenis klien yang diaudit itu jenis perusahaan apa? Karena tidak bisa disamakan antara jenis perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Kalau di buku auditing itu gambaran secara umumnya, prosedurnya seperti itu. Tetapi pada saat di lapangan harus disesuaikan dengan kondisi jenis kliennya. Misalnya tadi, karena namanya buku prosedur secara umum gitu ya. Lakukan pemeriksaan terhadap opnam persediaan. Lakukan pemeriksaan fisik atau opnam, bahasa istilahnya kalau dalam audit itu opnam. Lakukan perhitungan fisik persediaan. Misalkan ya, kalau auditornya terlalu saklek, misalkan ya, misalnya ya ini, makanya saya bilang kalau biasanya sering berada di kondisi lapangan ya tidak akan sesaklek-saklek gitu ya, seperti akademisi gitu ya. Nah, jadi misalkan lakukan prosedur opnam, lakukan perhitungan fisik persediaan. Ini kalau auditornya saklek, akademisi misalnya, dan nanti
Bu, saya harus melakukan opnam persediaan karena di prosedurnya ini seperti ini. Ini saya bawakan bukunya ini Bu, buku auditing, lakukan prosedur opnam persediaan. Kliennya itu bingung. Maaf ya Bu, tadi mau melakukan apa? Opnam persediaan ini sesuai dengan prosedurnya karena di bukunya prosedurnya seperti itu. Nah, itu karena tadi tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi jenis kliennya apa. Nah, bagaimana saya mau, Bu, nah, kalau mau opnam persediaan, apa yang harus saya siapkan ya, Bu? Wong kami itu perusahaan asuransi, perusahaan jasa. Masa mau dilakukan opnam persediaan? Nah, itulah. Jadi, tidak asal, tidak asal, oh ini prosedurnya, lakukan opnam persediaan, nanti opnam persediaan. Tetapi dilihat jenis perusahaannya apa. Kalau perusahaan jasa, itu kan tidak punya persediaan. Misalnya, seperti asuransi, perbankan, nah itu. Nah, terus apanya yang mau dihitung fisik persediaannya? Yang perlu dihitung fisik persediaannya itu kalau perusahaan itu punya persediaan. Misalnya perusahaan manufaktur, itu baru dilakukan opnam fisik persediaan. Karena perusahaan manufaktur itu punya persediaan. Kemudian misalnya perusahaan dagang, kliennya. Nah, itu dilakukan opnam fisik persediaan. Karena perusahaan dagang itu punya persediaan. Tetapi pada saat perusahaan jasa, apakah perusahaan jasa punya persediaan? Kan tidak. Nah, itu biasanya hanya melakukan opnam atau penghitungan fisik terhadap aktiva tetapnya, misalnya kendaraan, gedung, hanya seperti itu. Jadi, disesuaikan dulu jenis perusahaannya apa. Kemudian lagi, jenis perusahaan itu kan bermacam-macam. Nah, biasanya kalau sudah memang menekuni sebagai profesi auditor, ini nanti akan ada namanya PPL. Ini biar tahu ya. PPL itu apa? PPL adalah pendidikan profesi lanjutan. Nah, pendidikan profesi lanjutan itu apa? Jadi khusus untuk memang profesi auditor, itu ada namanya PPL. Jadi biasanya yang mengadakan kalau tidak IAI, ya biasanya dari kalau Departemen Keuangan itu ada yang sebagai pengawas kantor akuntan publik. Itu biasanya kalau ada di PPL itu misalkan ada peraturan baru lagi tentang standar audit yang baru atau istilah yang baru, kemudian ada standar audit khusus untuk spesialis auditor. Jadi kalau yang kantor akuntan yang besar itu biasanya ada auditor spesialis. Karena jenis klien yang berbeda itu tadi, klien-klien tertentu memerlukan prosedur audit yang tertentu pula. Nah, itu biasanya khusus bagi memang profesi auditor. Yang itu tadi mengikuti PPL tadi, pendidikan profesi lanjutan. Misalnya, biasanya kalau yang terakhir itu yang saya tahu itu PPL terkait dengan bagaimana prosedur pemeriksaan untuk PDAM. Karena di PDAM itu kan sesuatu yang mungkin berbeda dari perusahaan, itu khusus ada sendiri. Bagaimana cara menghitung debit air, dan lain sebagainya. Prosedurnya sendiri itu biasanya kantor akuntan publik itu mengikutkan auditornya itu di dalam tadi PPL tadi, pendidikan profesi lanjutan. Jadi seperti tadi pendidikan lagi seperti itu, karena untuk spesialis tadi.
Kemudian ada lagi jenis industri yang berbeda terkait dengan pertambangan. Nah, pertambangan itu juga memerlukan perlakuan yang khusus di dalam proses pemeriksaan. Karena pertambangan itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dihitung secara kasat mata, misalkan. Kan seperti itu. Pertambangan, perusahaan pertambangan emas, perusahaan pertambangan minyak. Nah, itu kan auditor tidak bisa menghitung secara kasat mata hanya dari laporan keuangan yang mereka sajikan saja. Tetapi perlu melihat bukti-buktinya, perlu melihat tadi asetnya, aset pertambangannya mana, berapa jumlahnya. Nah, itu memerlukan namanya keahlian khusus. Makanya khusus yang berprofesi auditor itu biasanya nanti ada namanya PPL tadi. Kemudian ada lagi perusahaan-perusahaan yang tadi memerlukan perlakuan khusus. Misalnya ini perusahaan kontraktor. Nah, perusahaan kontraktor itu juga tidak bisa dilihat dengan secara kasat mata. Misalnya. Dari laporan keuangan, perusahaan kontraktor itu misalnya membuat apartemen ada 30 lantai. Nah, kalau pada waktu cek fisik, itu ada apartemennya 50 lantai. Tapi ada cara tertentu untuk tadi menganalisis apakah 30 lantai itu benar-benar dibangun dengan biaya sebesar itu. Nah, itu kan auditor perlu mencocokkan. Nah, untuk yang seperti itu, jenis klien-klien yang seperti itu biasanya memerlukan namanya profesional tambahan tadi, biasanya dilakukan oleh auditor spesialis. Kalau di penelitian itu ada yang membahas, misalkan judulnya apa, nanti kualitas audit, variabelnya ada auditor spesialis. Itu ternyata tadi kalau kantor akuntan yang besar itu ada khusus spesialis, auditor spesialis khusus untuk perusahaan manufaktur, auditor spesialis khusus untuk perusahaan pertambangan, kemudian auditor spesialis khusus untuk perusahaan tadi, konstruksi maupun bangunan dan lain sebagainya. Jadi bicara audit ini sangat luas sekali gitu ya lingkupnya. Nah, tadi gambaran secara umumnya terkait dengan auditing. Jadi ini karena auditing 2, sudah auditing 2, jadi lanjutan dari auditing 1. Nah, kebetulan dulu kan karena mengampunya kan tadi saya semester 6 dan seringnya semester 7, jadi ketemunya ya di auditing 2. Tadi jangan lupa yang belum mengisi daftar hadir, kadang ada yang lupa ya, sudah masuk di Google Meet, tetapi lupa mengisi di daftar hadir. Nah, sudah terlihat belum di layar presentasinya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Baik. Untuk yang pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan terkait pengujian apa saja, dan terkait dengan prosedur audit. Nah, nanti untuk perkenalannya lagi sekalian saya absen saja nanti kalau sudah masuk. Nah, jadi terkait dengan pengujian.
untuk jenisnya ya, jenis dari pengujian sendiri. Yang pertama itu ada pengujian pengendalian. Jadi yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di dalam melakukan pemeriksaan itu tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya saja dari perusahaan, tetapi harus melakukan terhadap pengendalian internnya atau terhadap pengendalian internalnya. Nah, itu. Nah, terkait dengan pengendalian internal, ini biasanya kan perusahaan itu kan terkadang punya sendiri, seperti tadi, audit internal. Nah, audit internal juga biasanya itu mengawasi terkait dengan pengendalian internal. Jadi tadi saya jelaskan lagi, tadi kan ada auditor eksternal dan internal ya. Jadi biasanya di perusahaan itu kan ada namanya auditor internal, dikatakan internal karena yang melakukan evaluasi dan lain sebagainya itu dari pihak perusahaan itu sendiri. Jadi bukan eksternal. Kalau eksternal itu pihak luar yang independen. Tetapi kalau yang auditor internal itu biasanya pihak di dalam perusahaan yang memang tugasnya sebagai pengawasan internal atau auditor internal. Kemudian tadi yang eksternal itu kalau pemerintah itu BPK, kemudian yang internal itu biasanya juga dikatakan yang BPKP. Kan ada ya BPK, BPKP. Nah, zaman dulu itu masih ini ya antara tugas BPK dan BPKP. Terkadang orang bingung, BPK, BPKP, lah apa bedanya itu? Oh, bedanya ya hanya P-nya. Kalau BPKP P-nya 2, kalau BPK ya P-nya 1. Nah, tidak. Tapi kalau sekarang sudah ada pembagian tugas yang jelas, kalau BPK itu sebagai pemeriksa, kalau BPKP itu sebagai pengawas. Pengawas di dalam pemerintahan. Kalau BPK itu sebagai pemeriksa yang berhak menerbitkan opini. Nah, jadi kalau BPKP hanya sebagai pengawas, tidak boleh menerbitkan opini audit. Yang boleh menerbitkan opini audit itu hanya BPK. Begitu juga tadi, kalau untuk sektor swasta yang berhak menerbitkan opini audit itu ya KAP, auditor KAP. Kalau auditor internal perusahaan, yang orang dalam sendiri ya tidak menerbitkan opini karena itu bukan eksternal, bukan independen. Tetapi auditor dari perusahaan itu sendiri, pegawai dari perusahaan yang memang tugasnya sebagai pengawas internal. Nah, tadi dengan pengujian, jadi tidak hanya laporan keuangan saja yang diperiksa, tetapi penting untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap pengendalian internal perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Nah, pengujian pengendalian sendiri itu apa? Jadi, pengujian yang dilakukan untuk menilai efektivitas dari pengendalian intern atau pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan klien. Nah, ini jadi pengendalian internal dari kliennya juga perlu diteliti. Apakah ini ya? Jadi terkait dengan pengendalian intern klien itu bisa dilakukan
dilakukan pemeriksaan, misalnya apakah klien ini sudah menetapkan kebijakan atau prosedur atau kebijakan dari perusahaan itu sudah diterapkan secara baik atau tidak. Karena memang terkadang perusahaan itu membuat kebijakan sendiri, tetapi tidak diterapkan sendiri. Jadi misalnya ini contohnya ya, misalnya perusahaan itu membuat kebijakan, perusahaan di bidang jasa membuat kebijakan batas jumlah pinjaman, misalnya koperasi ya, misalnya koperasi itu membuat kebijakan sendiri, atau misalkan lembaga keuangan itu perusahaan lembaga bergerak di bidang keuangan itu membuat kebijakan sendiri, misalkan batas maksimal kebijakan itu kan yang membuat perusahaan itu sendiri. Misalnya batas maksimal untuk pemberian kredit karyawan itu 100 juta, tetapi dalam kenyataannya terkadang tidak melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat sendiri itu secara benar. Walaupun di situ kebijakannya maksimal pemberian kredit untuk karyawan 100 juta. Tapi dalam kenyataannya ada yang karyawan itu meminjam sampai 300 juta misalnya. Nah, itu kan bahwa kebijakan yang dibuat sendiri itu tidak diterapkan secara benar atau secara yang sebenarnya. Nah, itu bisa dilihat sehingga bisa dikatakan ternyata pengendaliannya tidak kurang baik karena tadi banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat sendiri tetapi tidak diterapkan. Kemudian misalkan di dalam pengendalian itu kan ada namanya pengendalian seperti kontrol. Ada bagian-bagian aset tertentu yang memang memerlukan pengendalian, yang riskan dengan hal-hal yang menimbulkan kecurangan. Itu perlu pengendalian. Misalnya, untuk akun kas. Akun kas itu perlu adanya pengendalian terhadap kas. Misalnya, jumlah kas yang ada di tangan maksimal 25 juta. Biasanya perusahaan membuat kebijakan seperti itu. Apabila ada kas yang di tangan lebih dari 50 juta, itu sebaiknya disetorkan ke bank. Karena batas maksimalnya yang di tangan hanya 25 juta. Kenapa harus ada pengendalian? Karena seperti tadi, apabila ada uang yang ada di tangan perusahaan itu jumlahnya banyak, itu akan berbahaya. Berbahayanya namanya uang kas itu sangat riskan. Riskan terhadap kehilangan, kemudian adanya uang gitu ya, karena uang itu sangat riskan sehingga perusahaan itu perlu membuat terkait dengan pengendalian internal terhadap kasnya dan harus diterapkan. Kemudian misalkan ada khusus kalau perusahaannya sangat besar, ada khusus bagian pemegang kas sendiri, bagian pembukuan sendiri. Nah, itu kalau perusahaannya besar kan mampu untuk merekrut pegawai yang terpisah. Ini tujuannya sebenarnya untuk pengendalian. Kemudian pengendalian terkait dengan akun persediaan, itu juga penting. Jadi antara petugas pemisahan tugas misalkan. Petugas gudang ada sendiri, petugas pengirim barang ada sendiri. Nah, itu salah satu juga
upaya di dalam pengendalian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pemisahan tugas tadi orang yang berbeda. Jadi diharapkan tidak terjadi adanya kecurangan apabila tidak ada pemisahan tugas. Jadi misalkan yang jaga gudang satu orang sama, kemudian yang ngirim barang orang sama, nanti yang bagian ngurusi persediaan sama. Nah, itu takutnya kalau orangnya sama kan biasanya orang akan berpikir, nah kalau aku ngumpet ke misalkan aku melakukan kecurangan terhadap barang-barang nggak ada yang tahu karena saya semua yang ngurusi kan seperti itu. Tetapi kalau diurusi orang yang berbeda itu diharapkan untuk mengurangi kecurangan karena biasanya kan orang berbeda-beda ya. Ada yang diajak berbuat curang, satunya takut misalnya. Nah, yang susah itu apabila sudah ada namanya kerjasama. Itu kecurangan itu susah dikendalikan. Karena kalau sudah kerjasama kan saling membantu. Bagian gudang saling membantu, bagian pengiriman saling membantu. Itu yang susah. Tetapi paling tidak dengan adanya pemisahan tadi bisa mengurangi kesempatan untuk berbuat kecurangan. Kadang-kadang ada perusahaan yang membuat trik misalkan pegawainya diselang-seling. Bagian ngurusi gudang perempuan, bagian yang pengiriman barang laki-laki. Karena berpikirnya manajer itu untuk mengurangi kecurangan barangkali pemikiran laki-laki dan perempuan berbeda. Misalnya yang laki-laki mau berbuat curang, yang perempuannya tidak mau karena takut. Nah, bisa juga itu salah satu strategi dari atasan untuk mencegah kecurangan atau melakukan pengendalian. Jadi bermacam-macam. Nah, tadi, jadi bagaimana pengendalian di dalam perusahaan itu baik atau tidak, diterapkan secara baik atau tidak. Kemudian misalkan pengendalian terkait kas ini tadi, setiap pengeluaran uang dalam jumlah minimal berapa harus ditandatangani oleh pejabat direktur utama misalnya. Jadi direktur utama tahu, ini ada pengeluaran sebesar ini tahu. Nah, itu salah satu juga pengendalian terhadap pengeluaran kas. Nah, itu. Kemudian berikutnya, selain pengendalian, itu juga yang kedua itu namanya pengujian substantif. Nah, pengujian substantif ini adalah suatu prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji moneter. Jadi salah saji moneter ini terkait dengan salah saji angka. Salah saji moneter atau angka yang secara langsung dapat mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Nah, jadi tadi selain melakukan pengujian terhadap pengendalian internalnya, juga ini baru menguji terkait dengan angkanya. Angka-angka atau nilai moneter yang disajikan di dalam saldo laporan keuangan. Jadi apakah saldo yang sudah dituliskan di laporan keuangan memang saldonya benar segitu atau tidak? Nah, itu perlu dipastikan. Makanya sebenarnya garis besar dari tujuan audit itu ya tadi, memastikan, menilai tentang kewajaran laporan keuangan yang sudah disajikan.
Nah, kemudian berikutnya, untuk pengujian substantif ini dibagi menjadi 3 lagi. Jadi pengujian terhadap angka tadi, angka-angka di dalam laporan keuangan, itu juga digolongkan lagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu pengujian substantif atas transaksi. Jadi semua transaksi-transaksi dilakukan pemeriksaan. Apakah bahwa transaksi itu sudah benar-benar terjadi. Di sini terkait dengan adanya asersi. Nah, mungkin sudah paham ya terkait dengan asersi manajemen, karena di auditing 1 itu sudah ada. Asersi manajemen itu saya ingatkan kembali, ada namanya asersi kelengkapan, kemudian asersi keterjadian, kemudian asersi keberadaan. Jadi maksudnya, apakah semua yang ditampilkan itu benar-benar terjadi? Transaksinya benar-benar terjadi, benar-benar ada transaksi, kemudian asetnya benar-benar ada, dan milik perusahaan. Bukan berarti ada bentuk asetnya itu sudah pasti itu milik perusahaan. Bisa saja pada saat dilakukan pengecekan fisik terhadap aset, tetapi aset itu bukan milik perusahaan. Hanya saja ada barangnya, tetapi bukan miliknya sendiri, tetapi diakui oleh perusahaan. Nah, itu yang bahaya. Makanya di dalam melakukan pemeriksaan itu perlu dipastikan. Misalkan, aset perusahaan kan macam-macam. Aset tetap misalkan. Biasanya, auditor perlu melakukan pengecekan terhadap aset tetap. Aset tetap itu kan macam-macam ya, ada kendaraan, ada gedung, ada tanah, ada tadi ya kendaraan misalkan. Misalnya yang ada di daftar aset tetap perusahaan itu kendaraannya ada 10 misalkan. Truknya 5, kendaraan pribadinya 5. Nah, itu perlu dipastikan apakah benar-benar 10. Jangan-jangan yang di catatan itu 10 di daftar aktiva tetap, tetapi setelah dilakukan pengecekan fisik aktiva tetapnya itu hanya ada 8. Nah, terus yang 2 mana? Nah, itu yang perlu, itulah auditor sebagai perlu memastikan. Loh, Pak, ini kok yang kendaraannya aslinya itu di garasi, saya hitung hanya ada 8, yang 2 mana, Pak? Nah, itu perlu ditanyakan. Itulah gunanya pemeriksaan, dipastikan. Misalnya, oh, kendaraannya yang 2 sedang itu Bu, dipakai untuk pergi bagian pegawai, ada kegiatan 2, ada 2 kendaraan yang sedang keluar. Nah, apakah hanya auditor akan sudah cukup seperti itu saja? Nah, itu perlu dipastikan. Benar apa enggak itu yang 2 keluar ya? Ya sudah Pak, berarti perusahaan punya data-data lengkap terkait dengan aset tetap. Kalau memang kendaraan itu miliknya perusahaan ini, walaupun kendaraannya keluar, bisa ditunjukkan surat-surat resmi kendaraannya. Kan pasti punya BPKB, punya faktur pembelian, dan lain sebagainya. Oh, berarti kalau ada, berarti itu memang benar-benar ada. Memang kendaraannya sedang keluar. Tetapi kalau ternyata tidak bisa menunjukkan, nah itu perlu tanda tanya. Loh, seharusnya kan ada lah, kok tidak bisa menunjukkan, kan seperti itu. Nah, itulah makanya saya sampaikan gitu ya, pada saat di lapangan, pada saat pemeriksaan itu banyak sekali hal-hal yang perlu ditelusur. Mungkin kalau diceritakan itu tidak cukup sehari semalam. Karena seperti tadi, kondisi di lapangan itu tidak seperti apa yang
kita bayangkan pada saat kita hanya membaca buku saja. Seperti tadi, loh, ternyata setelah dicek kendaraannya kok kurang ya. Nah, pada saat kita membaca buku sepertinya simpel. Cek jumlah daftar aktiva tetap. Itu saja pada saat kita membaca. Tetapi pada saat kita terjun ke lapangan, setelah dicek ternyata jumlahnya beda. Loh, di tulisan kendaraannya ada 10, ternyata dicek hanya ada 2. Hanya ada 8. Terus yang 2 mana? Setelah ditanyakan, katanya yang 2 pergi keluar. Tapi ditanyakan surat-surat bukti kepemilikannya tidak bisa menunjukkan tidak ada. Nah, itulah di situ auditor dituntut untuk bagaimana bertindak secara profesional. Nah, itu. Jadi kalau sudah dengan kondisi lapangan itu, auditor dituntut bagaimana harus menyelesaikan masalah itu. Sudah tidak bisa harus membaca buku lagi. Karena di buku tidak ada seperti itu. Kenyataannya pada saat di lapangan berbeda dengan tidak seperti yang dibayangkan. Nah, itu bagaimana auditor pada saat kondisi seperti itu. Jadi perlu melakukan penelusuran lebih lanjut, perlu melakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi akhirnya di dalam pemeriksaan itu adanya namanya pengembangan lebih lanjut terhadap temuan-temuan. Nah, itu yang susah. Jadi, kalau kondisi klien itu baik-baik saja, rapi, nah itu sangat senang sekali. Tapi pada saat menemukan, di saat pemeriksaan, menemukan adanya temuan-temuan, adanya kondisi yang tidak semestinya, kondisi yang janggal, nah itu disitulah auditor harus dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Sudah tidak bisa membaca buku lagi, karena kondisi di lapangan seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu? Yang penting tadi, auditor dituntut untuk melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan tadi, melakukan pengecekan apabila ada sesuatu yang tidak semestinya, itu perlu dikonfirmasi, perlu ditanyakan, perlu dipastikan. Sementara auditor juga dituntut adanya batas waktu atau timeline. Timeline atau batas waktu audit. Itu ada di perjanjian perikatan audit. Batas waktu audit itu kan tergantung dari perjanjiannya. Bahkan 3 bulan dari mulai perjanjian perikatan sampai laporan hasil audit jadi. Sehingga di situ auditor dituntut untuk bagaimana cara melakukan proses pemeriksaan secara lengkap dengan waktu yang sudah ditentukan. Bagaimanapun caranya. Nah, itu. Sehingga sebagai auditor harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, seefektif dan seefisien mungkin. Jadi di lapangan itu tidak bisa membuang-buang waktu, karena waktunya terbatas. Nah, tadi jadi melakukan pengujian terhadap transaksi, apakah transaksi itu benar-benar terjadi, kemudian tadi memastikan keberadaan, baik aktiva tetap, apakah memang benar-benar ada, walaupun ada barangnya pun perlu dipastikan lagi, apakah aktiva tetap itu benar-benar milik perusahaan atau bukan. Nah, jadi perlu dipastikan sampai ke situ. Kemudian lengkap, benar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, berikutnya untuk jenis pengujian substantif yang kedua yaitu pengujian rincian saldo. Jadi perlu melakukan pengecekan atau pengujian yang berfokus pada saldo akhir buku besar. Jadi apakah saldo akhir di buku besar itu sudah kalau dikalkulasi itu sudah
sesuai dengan apa yang saldo yang dicantumkan di dalam laporan keuangan. Dipastikan apakah sudah sama atau belum. Kemudian terkait dengan rincian saldo, selain melakukan pengecekan terhadap saldo akhir buku besar, juga misalnya melakukan konfirmasi kepada pelanggan. Kemudian terkait dengan baik piutang, kemudian pemeriksaan fisik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya yaitu prosedur analitis. Nah, prosedur analitis ini biasanya juga mencakup terkait misalnya melakukan perhitungan rasio-rasio. Bisa juga membuat perbandingan, membandingkan antara laporan keuangan tahun ini yang diaudit dengan laporan keuangan tahun lalu. Ada bagian-bagian pos-pos tertentu yang itu sangat penting untuk dibandingkan. Misalkan perusahaan itu perusahaan manufaktur atau dagang, itu biasanya pos-pos yang penting itu misalkan pos penjualan. Nah, ini perlu dibandingkan. Apakah penjualan tahun ini dengan tahun lalu itu mengalami baik peningkatan maupun penurunan yang sangat signifikan. Karena ini wajar atau tidak. Misalkan ada penurunan yang tidak wajar. Tahun ini, tahun kemarin misalnya penjualannya 1.000 unit. Tahun ini hanya 100 unit. Nah, itu kan sesuatu yang janggal aneh. Itu perlu ditelusur lebih lanjut. Apa sebabnya penjualan itu menurun drastis sampai sesignifikan itu? Apakah memang benar-benar terjadi penurunan itu, ataukah hanya angkanya saja yang dibuat supaya menurun? Nah, itu perlu dipastikan. Karena biasanya kan ada yang istilahnya namanya ada yang markup laba, ada yang markup laba. Namanya orang punya tujuan itu kan macam-macam ya. Ada yang terkadang ingin kelihatan labanya itu meningkat. Terkadang di saat tertentu ingin kelihatan labanya itu sedikit. Karena apa? Punya tujuan misalnya. Laba itu biasa terkait dengan pajak. Kalau labanya sedikit, pajaknya sedikit. Labanya banyak, pajaknya banyak. Ada momen tertentu ingin menarik investor. Sehingga bagaimana supaya laba itu kelihatan tinggi. Nah, itu. Sehingga itulah gunanya pemeriksaan, yaitu memastikan. Supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, misalkan memang terjadi penurunan atau kenaikan yang signifikan, itu dicari tahu sebabnya apa. Sebab yang memang realistis dan memang benar-benar terjadi. Bukan hanya karena permainan angka, tetapi walaupun ada kenaikan atau penurunan itu memang kejadian yang sebenarnya. Bukan karena angka. Kemudian berikutnya yaitu prosedur audit. Nah, prosedur audit sendiri adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh auditor di dalam melaksanakan pemeriksaannya. Serta sangat penting, jadi gunanya prosedur audit ini agar selama pemeriksaan itu diharapkan auditor dapat bekerja secara efisien dan efektif. Karena tadi auditor di dalam bekerja itu ada namanya timeline atau batas waktu. Di lapangan pun dibatasi waktunya. Misalnya, batas waktu pemeriksaan di lapangan hanya 1 bulan.
ya sudah, manfaatkan waktu selama 1 bulan itu untuk pemeriksaan. Makanya gunanya prosedur-prosedur tadi, baik sebelumnya harus direncanakan, diperhitungkan, difikirkan, gunanya untuk supaya bisa memanfaatkan waktu yang terbatas ini digunakan secara efisien dan efektif di dalam melakukan pemeriksaan. Jadi jangan sampai sudah selesai pemeriksaan di lapangan, setelah kembali ke kantor, mau menyusun laporan hasil audit, ada yang belum dicocokkan, atau ada yang belum diperiksa, ada bagian yang ketinggalan. Nah, itu sudah, sudah ribet, nanti bisa dimarahi sama partnernya gitu ya, lah kok bisa ada yang kelewat gitu ya. Nah, diusahakan jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena dengan pemeriksaan kita semakin lengkap, pemeriksaan kita semakin luas, semakin luasnya lingkup pemeriksaan, hal itu akan memperkuat kesimpulan auditor di dalam menentukan opini audit. Itu sangat penting. Jadi auditor di dalam membuat opini itu mantap gitu ya. Karena saya sudah melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Saya tahu persis kondisi perusahaan itu. Jadi kalau saya membuat opini A, opini B, opini C, memang kondisinya seperti itu. Auditor mantap di dalam membuat opini, karena auditor juga tidak boleh membuat opini secara asal-asalan gitu ya. Jadi di dalam menentukan opini juga harus benar-benar adanya pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama tadi bagaimana pada saat pemeriksaan di lapangan, kondisi yang sebenarnya seperti apa. Kemudian apakah ada temuan-temuan yang memang tidak bisa ditoleransi. Nah, kalau temuan tidak bisa ditoleransi, ya secara otomatis akan mempengaruhi opini audit. Jadi auditor tidak bisa menentukan opini audit dengan misalkan tanpa disertai pertimbangan-pertimbangan dan bukti yang cukup. Makanya kan jenis opini-opini sendiri itu kan macam-macam ya. Sudah ada di auditing 1, ada opini wajar, tidak wajar, wajar dengan pengecualian, itu kan ada penjelasannya sendiri. Ada lagi disclaimer, no opinion, tidak menyatakan pendapat. Itu karena apa? Penjelasannya misalnya karena ada pembatasan yang luar biasa. Nah, disitulah. Karena tadi auditor tidak bisa membuat opini secara sembarangan. Misalnya ada pembatasan pemeriksaan yang luar biasa, auditor tidak bisa melakukan pemeriksaan apa-apa, tidak bisa melakukan pemeriksaan apapun, makanya auditor tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Karena tidak mungkin auditor akan menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian. Lah bagaimana tahu pengecualiannya apa? Uang pemeriksaan saja dibatasi sekali. Kliennya, misalkan ada pembatasan pembatasan pemeriksaan yang luar biasa dari klien, misalkan. Minta data ini tidak diberikan. Mau memeriksa ini tidak boleh. Mau minta data ini katanya tidak ada, katanya sudah keselimpet, hilang. Terus katanya nanti tidak boleh dipegang dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga biasanya auditor akan
langsung membuat opini disclaimer, tidak menyatakan pendapat. Karena bagaimana menyatakan pendapat, pemeriksaan saja tidak bisa. Karena tadi kliennya menghalang-halangi proses pemeriksaan tetapi secara berlebihan. Sehingga auditor tidak bisa melakukan pemeriksaan secara lengkap. Nah, kemudian berikutnya yaitu tadi ya, prosedur audit. Yang pertama itu perjanjian audit atau perjanjian perikatan. Jadi awalnya itu biasanya antara kedua belah pihak, tadi klien dan auditor atau auditi dan auditor, itu untuk prosedur awalnya itu adalah membuat namanya perjanjian perikatan atau perjanjian audit. Nah, prosedur yang pertama ini adalah hal pertama sebelum melakukan audit adalah dengan membuat kesepakatan antara pihak auditor dengan perusahaan atau pihak klien atau pihak auditi. Jadi pada awal perjanjian nanti perusahaan akan menyampaikan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian akan menyampaikan, biasanya juga ada yang menyampaikan bagaimana kondisi perusahaan dan lain sebagainya. Nah, di dalam perjanjian perikatan audit ini biasanya berisi terkait dengan besarnya fee. Kan itu ada di perjanjian, misalkan besarnya fee nanti yang akan diberikan berapa di situ ada. Kemudian misalkan dari salah satu pihak ada yang melakukan apa, nanti perjanjian itu apakah berakhir atau tidak, di situ kan sudah ada kesepakatan. Nah, kemudian berikutnya untuk prosedur yang kedua yaitu mempelajari kondisi atau sistem perusahaan. Jadi setelah melakukan perjanjian perikatan, sudah resmi ada perjanjian perikatan bahwa ini sudah deal, nanti diaudit, maka prosedur berikutnya yaitu mempelajari kondisi atau sistem perusahaan. Jadi auditor itu perlu mempelajari namanya, istilahnya kalau dalam auditing 1 itu bisnis klien. Jadi klien itu bergerak di bidang perusahaan, jenis perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, terus bagaimana-bagaimananya. Nah, itu perlu dipahami terlebih dahulu di auditor, sehingga nanti auditor itu punya pemahaman yang lebih terkait dari kondisi maupun jenis klien tersebut. Nah, untuk mempelajari kondisi atau sistem perusahaan itu dengan biasanya nantinya setelah mempelajari nanti akan membuat suatu perencanaan. Perencanaan bagaimana nanti proses audit itu akan dilaksanakan. Nah, hal ini perlu dilakukan karena biasanya antara sistem pada satu perusahaan dengan perusahaan lainnya itu akan berbeda. Begitu pula kondisi antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu juga berbeda. Sehingga klien ini perlu mempelajari kondisi dari perusahaan yang nantinya akan menjadi klien. Sehingga dalam proses ini, auditor bisa mempelajari misalnya sistem yang berlaku di dalam perusahaan tersebut terlebih dahulu.
Nah, kemudian prosedur berikutnya yaitu pengumpulan data. Nah, setelah tadi mempelajari, kemudian mulai mengumpulkan data, di mana setelah mengetahui bagaimana sistem perusahaan tersebut, saatnya untuk melakukan pengumpulan data. Jadi di dalam pengumpulan data ini, auditor berhak untuk meminta dokumen atau bukti-bukti yang dibutuhkan untuk melakukan proses audit. Ini nanti melakukan untuk melakukan proses audit. Nah, biasanya auditor ini akan meminta beberapa pihak dari perusahaan, beberapa dokumen dari pihak perusahaan untuk memberikan dokumen yang terkait. Kemudian biasanya auditor itu sebelum datang ke lapangan itu biasanya meminta pihak audit atau pihak yang diaudit atau pihak kliennya itu untuk menyiapkan data terlebih dahulu. Itu gunanya untuk efisien waktu. Jadi pada saat auditor datang ke lapangan, data-data yang dibutuhkan itu sudah disiapkan. Karena kalau tidak seperti itu, nanti pada saat di lapangan akan membuang-buang waktu. Misalnya tidak disampaikan dulu untuk kliennya itu menyiapkan, dadakan datang ke lapangan, klien belum siap, itu tidak efisien waktu, harus menunggu dulu kliennya menyiapkan bukti, mencari bukti, fotokopi, menyiapkan dokumen-dokumen, lama. Jadi waktu bagi auditor itu akan terbuang hanya untuk menunggu penyiapan data. Nah, hal yang terbaik harus dilakukan oleh auditor adalah menyampaikan kepada kliennya dulu kapan datang ke lapangan, tanggal berapa, dan minta tolong disiapkan data-datanya. Biasanya data-data apa saja yang diminta, itu nanti akan dikirimkan, bisa melalui fax, bisa melalui email, dan lain sebagainya. Itulah cara dari auditor untuk efisien melakukan efisien waktu tadi. Karena kalau tidak seperti itu nanti akan tidak efisien. Auditor begitu datang masih menunggu menyiapkan data lama sekali. Ya kalau sehari data itu terkumpul. Kalau sudah tidak 3 hari data tidak terkumpul, terus selama 3 hari auditor tidak melakukan apa-apa. Nah, itulah gunanya bahwa ada cara-cara tertentu, ada teknik-teknik tertentu di dalam pemeriksaan. Awalnya tadi ada persiapan, termasuk tadi menghubungi klien terlebih dahulu. Nah, kemudian prosedur berikutnya yaitu pengamatan. Jadi selain melakukan pengumpulan data, salah satu prosedur audit berikutnya adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung. Nah, di dalam pengamatan secara langsung ini, hal ini bertujuan untuk mengetahui prosesnya secara langsung dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi di dalam melakukan proses pengamatan ini bisa dilakukan dengan beberapa kali atau dengan pengecekan secara acak atau random. Dan namanya pengamatan itu ya bisa dengan melakukan pengamatan secara langsung, misalnya misalkan perusahaan manufaktur bisa juga melakukan pengamatan bagaimana proses produksinya,
kemudian bagaimana proses pengiriman barangnya, bagaimana proses kontrol terhadap kualitas produknya, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan pengamatan secara langsung, karena auditor itu kan nantinya akan datang ke lapangan, datang ke dalam perusahaannya asli, jadi datang ke pabriknya, datang ke kantornya. Terkadang kalau perusahaan-perusahaan yang besar itu antara pabrik dengan kantor itu lokasinya berbeda. Kan banyak perusahaan-perusahaan yang besar itu perkantorannya itu ada di kumpulan perkantoran Sudirman. Di Jakarta itu kan kompleks perkantoran itu kan di daerah Sudirman. Itu banyak sekali perusahaan-perusahaan itu perkantorannya di situ. Ada kan banyak gedung ya, banyak gedung perkantoran itu, kan itu satu gedung itu banyak kantor. Bahkan lantai 1 kantor dari perusahaan Indofood misalnya. Lantai 2 kantor dari perusahaan PT ABC. Kantornya biasanya letaknya di kompleks perkantoran sendiri. Tetapi pabriknya tidak di situ. Misalnya ya, jadi kantornya di situ, pabriknya nanti ada di Tangerang. Pabriknya ada di Bogor. Pabriknya ada di, kalau misalkan seperti PT Gulaku, kantornya misalkan ada yang di Jakarta, pabriknya ada yang di Sumatera, tempat dekat dengan perkebunannya. Apalagi perusahaan minyak goreng, biasanya pabriknya dekat dengan perkebunan minyak sawit, tetapi kantornya biasanya tidak mesti dekat dengan pabriknya, tidak selalu di situ, bisa juga di tempat lain. Jadi di dalam melakukan pemeriksaan tidak hanya datang ke kantornya saja, tetapi datang ke pabriknya secara langsung. Padahal auditor itu harus bisa bekerja secara cepat. Oh ini direncanakan pemeriksaan di kantor 1 minggu selesai, nanti pemeriksaan di pabrik 2 minggu, atau pemeriksaan di kantor. Nah itu gunanya prosedur dan gunanya perencanaan. Karena tadi supaya dapat melakukan pemeriksaan dengan waktu yang sudah ditentukan bisa secara efisien dan efektif. Nah, kemudian berikutnya, untuk prosedur berikutnya, selain pengamatan, yaitu dengan pengujian informasi. Jadi, proses pengumpulan setelah proses pengumpulan data, kemudian pengamatan. Nah, ini termasuk kalau di dalam prosedur audit itu merupakan proses yang lama, termasuk dalam proses yang lama, karena membutuhkan waktu yang lama tadi. Nah, terkait dengan pengumpulan data, karena penting, jadi walaupun lama harus dilakukan, maka nantinya juga perlu dilakukan proses pengujian. Proses pengujian terhadap data maupun informasi yang sudah dikumpulkan atau yang sudah diperoleh. Maka data-data yang telah terkumpul tadi harus disusun dan diuji untuk dianalisis kemudian. Nah, jika terdapat ada sesuatu kejanggalan atau aneh dalam data tersebut, maka nanti akan dicatat. Itu menjadi catatan auditor dan nantinya akan disampaikan pada hasil audit atau hasil evaluasi setelah proses pemeriksaan selesai. Kemudian prosedur berikutnya yaitu mendapatkan hasil. Jadi setelah hasil pengujian telah selesai, maka auditor akan mendapatkan hasil dari proses audit.
Saya berhenti dulu ya, masih ada adzan, biar selesai dulu. Nah, saya lanjutkan kembali. Di dalam mendapatkan hasil, jadi tadi setelah pengujian telah selesai, maka auditor akan mendapatkan hasil dari proses audit. Namun, sebelum hasil tersebut disampaikan kepada perusahaan, itu sebaiknya auditor harus mengecek kembali hasil auditnya. Dipastikan bahwa hasilnya itu sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Nah, kemudian untuk prosedur berikutnya yaitu menyampaikan hasil ke perusahaan. Jadi setelah tadi dipastikan memang sesuai dengan bukti yang terkumpul atau memang sesuai dengan kondisi seperti itu, kemudian berikutnya yaitu menyampaikan hasil audit kepada pihak perusahaan atau pihak yang diaudit. Jadi apapun hasilnya, baik maupun buruk, harus disampaikan kepada pihak perusahaan. Nah, kemudian selain itu juga apabila terdapat temuan yang aneh atau sesuatu yang janggal atau menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada juga harus disampaikan untuk nantinya akan dijadikan sebagai perbaikan atau evaluasi bagi klien atau bagi perusahaan yang diaudit tersebut. Nah, kemudian berikutnya, untuk prosedur berikutnya yaitu menyusun hasil evaluasi. Nah, di dalam menyusun hasil evaluasi ini adalah langkah terakhir di dalam menyusun sebuah laporan. Nah, jadi
akhir dari proses pemeriksaan adalah menyusun laporan audit atau disebut dengan istilah lain itu audit report atau laporan audit. Nah, laporan audit ini biasa disebut dengan singkatan dari LHP. Jadi LHP itu singkatan dari laporan hasil pemeriksaan. Nah, biasanya untuk istilah LHP ini digunakan oleh pemerintahan. Untuk pemeriksaan pemerintah, auditor pemerintah itu biasanya memakai istilahnya LHP, laporan hasil pemeriksaan. Tetapi biasanya kalau untuk yang swasta itu biasanya menggunakan istilahnya itu LHA, laporan hasil audit. Sebenarnya makanya saya sampaikan tadi sama. Baik audit maupun pemeriksaan itu ya sama, hanya menyebut katanya saja yang berbeda. Ada yang menyebut kata pemeriksaan, ada yang menyebut kata audit, tetapi pada dasarnya itu sama. LHP ya sama dengan LHA, hanya penyebutannya saja. Memang kalau di pemerintahan itu biasanya menyebutkannya itu LHP, tetapi kalau di swasta itu sering menyebutkannya itu LHA. Sebenarnya ya audit report itu, laporan audit itu. Kalau LHA itu ya singkatannya laporan hasil audit. Tapi sama, intinya maksudnya laporan itu. Nah, jadi setelah disusun, laporan itu nantinya akan diserahkan kepada pihak yang diaudit. Jadi setelah laporan selesai disusun, maka laporan audit itu akan diserahkan kepada kliennya. Nah, setelah laporan diserahkan, itulah serangkaian proses audit maupun perjanjian perikatan audit itu pada tahun itu telah selesai. Nah, kemudian berikutnya, yaitu selain menyusun laporan, auditor juga biasanya kalau di swasta itu membuatkan namanya laporan tambahan, yaitu berisi terkait dengan kelemahan-kelemahan sekaligus diberikan rekomendasinya. Jadi misalkan kelemahannya apa, nanti rekomendasinya sebaiknya bagaimana. Itu biasanya kalau di kantor akuntan pabrik itu diberikan namanya laporan tambahan, yaitu disebut dengan manajemen letter. Di pemerintahanmu biasanya ada. Jadi seperti laporan perbaikan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yaitu tujuan audit. Sebenarnya tujuan audit sendiri itu adalah bisa dirangkumkan menjadi 3. Yang pertama yaitu memastikan kelengkapan. Nah, audit yang dapat disimpulkan tadi dengan memastikan kelengkapan,
kemudian memastikan ketepatan, dan memastikan eksistensi dari laporan keuangan yang sudah disajikan oleh perusahaan yang diperiksa atau klien atau auditing. Nah, baik, itu penjelasan untuk sudah mengisi absen sebentar, belum saya mulai. Nah, ini sudah sudah yang sudah mengisi di daftar hadir ada 26. Saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu Rizky Dwi Yuniarti. Ya, hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Ainun Najib. Hadir, Bu. Baik, kemudian berikutnya Andrew. Hadir, Bu. Hadir. Ya, baik. Kemudian berikutnya Hana Zulfania. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Rustiana. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Nur Laili. Nur Laili Fitriani. Nah, saya lewati dulu. Berikutnya Eliza Azahra. Eliza Salzila Azahra. Hadir, baik. Ya. Baik, kemudian berikutnya Eliza tadi sudah hadir. Berikutnya Yundi Alfaisa. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Nindita Puspa. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Afrokul Huda. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Nadifa Aura. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Trislistiono. Hadir, Bu. Hadir. Baik, Yeah. kemudian berikutnya ya Aglul Kutsi. Hadir, Bu. Hadir. Dan kemudian berikutnya Salsabila. Hadir.
Ya, baik. Ini lewat chat, mungkin suaranya tidak bisa terdengar. Baik, Salsabila tadi sudah hadir. Kemudian Nurlaili Fitriani, ya, Nurlaili Fitriani hadir. Kemudian Karisma Nova Hadir, Bu. hadir. Baik, kemudian berikutnya Reni Mustika Sari Hadir, Bu. hadir. Baik, kemudian berikutnya Rizka Febriani Hadir, Bu. hadir. Baik, kemudian berikutnya Jessica Hindarto Hadir, Bu. hadir. Baik, kemudian berikutnya Agnes Wijanarko Hadir, Bu. hadir. Baik, kemudian berikutnya Safela Hadir, Bu. hadir. Baik, kemudian berikutnya David Dwi Anggreni. David Dwi. Baik, kemudian berikutnya Fahila Izahani. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Muhammad Jeffrey. Hadir. Baik, kemudian berikutnya ya Ratna Alfia. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya lagi Jessica. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya lagi yang terakhir Firman Aditya. Hadir, Bu. Hadir. Baik, sudah selesai. Nah, jadi tadi ya, seperti biasa nanti saya berikan materinya sekalian kalau sudah pertemuan keberapa, karena ya tidak ada yang ketinggal gitu ya. Jadi saya ingat, oh ini bab ini sudah saya berikan seperti itu. Tapi nanti tetap saya berikan gitu ya. Baik, kalau sudah untuk pertemuan pada hari ini saya akhiri sekian. Dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima nuwun, kasih, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Nah, ini ada lagi tadi Salsabila. Ya, Salsabila hadir. Ya, Salsabila Firdaus.